Perubahan tidak akan datang jika kita berdiam. Semua akan tercapai melalui usaha dan doa. Oh, Bapak pulang dari Jawa. Meski jalan yang dilalui disertai ketidaksempurnaan. Akhir pekan adalah jadwal kami berlatih karawitan. Kegiatan ini selalu menjadi ruang anak-anak mengekspresikan jiwanya melalui karya seni tradisional. Kenapa kita untuk karawitan? Bahwa karawitan tuh remaja-remaja kan banyak yang sekarang udah tidak suka, kurang suka, lebih suka musik-musik yang modern, lebih suka hal-hal yang modern. Nah, kita coba kita kenalkan. Ya. Kita lebih adik-adik kita ajak untuk lebih mengenal dan makna dari karawitan dan makna dari gamelan itu sendiri. Kegiatan ini adalah bagian rutinitas kami di Sanggar Bocah Sisih Kidul atau Boskit yang aku dirikan bersama 3 orang teman. Di sini anak-anak belajar sambil berkreativitas soal apapun. Namaku Sunarto, tapi teman-teman biasa memanggilku Junior. Katanya sih, gara-gara sering berkumpul dengan anak-anak. Parasku selalu tampak muda karenanya. Aku tinggal di Dusun Ngasem, Desa Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sekitar 60 km dari pusat kota pelajar tersebut. Meski dijuluki kota pelajar, nyatanya tak menjamin 100% warga di provinsi ini telah terpenuhi hak pendidikannya. Masih ada 1.149 anak putus sekolah di Yogyakarta. 263 diantaranya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, kampungku. Itu sebabnya, di kampung kenyataan seorang anak hanya belajar hingga sekolah dasar itu sudah biasa. Menemukan anak sekolah hingga SMA, itu baru luar biasa. Banyakan anak-anak muda, yang remaja, banyak yang nongkrong, dikarenakan banyak yang putus sekolah di daerah kita, karena putus sekolah itu tidak karena ekonomi, tapi mereka kurang sadar untuk pentingnya pendidikan. Nah, juga orang tua itu kurang mendorong anaknya, dorongan orang tua ke anak itu penting pendidikan untuk kurang. Terdorong itulah, tahun 2008, aku dan beberapa teman mulai mengumpulkan anak-anak desa. Karena tak punya tempat, darurat kupakai saja salah satu pojok di rumah, yang akhirnya menjadi markas sanggar sampai sekarang. Nggak terkonsep gitu awalnya, cuma kegiatan, kita ajak nyanyi, kita ajak ini, kegiatan yang lain, terus bermain kayak di sini, sepertinya bermain lokal di sini gitu. Terus setelah itu saya dan teman-teman punya gagasan untuk yuk kita dampingi adik-adik di sini.
Bocah sisih kidul bukan berarti orang yang tersisih. Dalam bahasa Jawa, sisih berarti sebelah selatan. Ya, karena kami berada di selatan Jawa. Kini setidaknya ada 50-an anak yang menjadi anggota Boskit. Rata-rata usia mereka 5-16 tahun. Di sini mereka bebas berekspresi lewat karya dan kegiatan-kegiatan yang positif. Kami tak pernah membatasi. Sebenarnya kita bebas kegiatan, baik itu baca-baca buku di sini di perpustakaan Boskit, dan untuk yang lain lebih ke mengekspresikan adik-adik itu sendiri sesuai dengan dunia anak yang di sini. Ada anak bisa belajar dan bisa bermain dan bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tidak dipaksakan. Kita tidak boleh memaksakan anak itu sendiri. Jangan membayangkan sanggar seni yang memiliki berbagai fasilitas. Di sini, anak-anak mengekspresikan pikirannya dengan keterbatasan. Gimana? Coba, kamu harus pakai tangan, nggak pakai alat. Bersyukur ada 8 orang yang membantu. Tanpa pamrih menyumbang tenaga serta pikiran untuk anak-anak. Karena saya bergerak hati saya untuk prihatin kepada anak-anak sini yang kurang perhatiannya sama orang tua. Karena orang tuanya sibuk ke ladang, ke laut. Akhirnya saya punya ilmu gambar, kenapa nggak saya curahkan ke adik-adik. Walaupun tidak dibayar sepeser pun saya rela demi adik-adik kita pinter, berkarya. Supaya tak mengganggu sekolah, aktivitas di Boskit kami lakukan usai sekolah. Setiap Senin sampai Jumat kami adakan bimbingan belajar. Sedangkan saat akhir pekan, kami mengisi kegiatan dengan hal-hal berbau kesenian ataupun kegiatan bebas lainnya. Sebenarnya basic saya tidak nari, tapi karena anak di sini itu mereka butuh, mereka pingin bisa menari, kayak kalau ngelihat orang lain menari, mereka suka, mereka pingin bisa gitu. Padahal di sini tidak banyak orang yang mau mengajari. Akhirnya saya belajar sendiri dan apa yang saya bisa itu saya tularkan ke mereka. Beberapa anak yang sempat putus sekolah, kami rangkul untuk mau kembali belajar. Surani salah satunya. Saat 13 tahun, ia memutuskan merantau ke kota untuk bekerja. Namun, selang 2 tahun kemudian, ia kembali. Malah, kini bergabung dengan kami sebagai relawan. Ya, saya putus sekolah karena dulu teman-teman saya keluar SD juga langsung pada kerja, Mbak. Dari lingkungan, ini pengaruh lingkungan, jadi saya masuk SMP kelas 1, saya keluar karena juga pengaruh lingkungan. Semenjak saya sudah masuk di Boskit lagi, saya merasakan kalau emang pendidikan itu penting. Jadi saya ini mencari kejar paket untuk bisa melanjutkan mendapatkan ijazah SMP. Bercengkrama di Boskit bukan soal anak-anak harus menjadi pintar ataupun terampil dalam berkesenian, tapi mengusahakan agar anak-anak termotivasi. Aku harus terus sekolah. Pinjam buku berapa? Siska. 2. Sasta. Sebuah cerita manis mempertemukanku dengan pendamping hidupku, Winarti. Beberapa kali tanpa sengaja kami terlibat dalam kegiatan masyarakat.
kemudian 7 tahun bekerja sama membangun Boskit, akhirnya membuat kami juga disatukan dalam cinta. Membangun rumah tangga. Karenanya juga sanggar kami ini selalu dipenuhi kehangatan cinta. Boskit bisa berkembang tanpa Win, istri saya, tapi kurang maksimal karena untuk menyentuh ke orang tua dan anak itu lebih luas perempuan daripada saya. Saya kan muka gondrong dan rambut gondrong, nanti malah pada takut. Berawal dari kerja sendiri, kini kami sesekali mendapat bantuan donatur. Bentuknya buku atau apapun. Kami lalu berinisiatif membuat semacam perpustakaan keliling. Agar buku-buku yang terkumpul tak hanya dibaca anak-anak di Desa Ngasem saja. Program ini kami beri nama Tas Pintar. Seminggu sekali kami menyusuri dusun demi dusun, mengajak anak-anak membaca. Tiba di satu dusun, kami mengumpulkan anak-anak. Di mana saja, di teras warga yang membolehkan kami menggelar buku-buku ini. Meski terbatas, kupikir tak mengurangi makna. Saat begini, beberapa relawan dan anggota Boskit di Desa Ngasem ikut membantu. Pinjam buku berapa? Siska. 2. Sasta? Ambil buku baca. Rason Pintar ini sebenarnya untuk menjemput kegiatan adik-adik yang di dusun lain selain di dusun kita, di dusun Boskit, di dusun Ngasem. Karena saya mengakses di sana kebanyakan anak-anak lingkungan. Dan kita untuk bersama teman-teman ke dusun lain sambil kita dampingi adik-adik untuk menanamkan minat bacaan. Buku ini jadi kita setiap 1 minggu sekali kita di dusun-dusun ini sudah terjadwal adik-adik kegiatan ini. Jadi 1 minggu, misalkan sekarang hari Rabu kegiatan di sini, nanti minggu depan mereka mengembalikan dan meminjam lagi. Semua muncul karena dukungan dari orang tua, dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan. Karena itulah, sejak 2012 kami membentuk koperasi yang beranggotakan ibu-ibu dusun Ngasem. Orang tua dari anak-anak kami. Sebulan sekali setiap tanggal 10 kami berkumpul. Selain membahas soal kelangsungan koperasi, pertemuan ini sekaligus media pendampingan keluarga, penyadaran akan pentingnya pendidikan anak, dan usaha penguatan ekonomi keluarga. Sebenarnya tujuan pertama saya mendirikan koperasi ini, yang pertama sebenarnya menyelesaikan beberapa masalah. Yang pertama, masalah pertama itu di sini banyak rentenir. Biar ibu-ibu ini tidak terjerumus atau terjerat dengan rentenir seperti itu. Jadi kita mengurangi seperti itu. Terus yang kedua, dari hasil koperasi itu kan ada beberapa rupiah yang kita sisihkan untuk kegiatan anak-anak. Yang nanti jangka panjangnya dari hasil penyisian uang untuk kegiatan anak-anak itu akan membiayai Sanggar Boskit. Koperasi ini juga sebagai media untuk menyampaikan informasi yang kita punya, misalnya tentang pola asuh anak, kegiatan-kegiatan anak, terus juga tentang sosialisasi kesehatan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ini
di dalam kepada ibu-ibu ini. Kini sudah 80 ibu-ibu menjadi anggota-anggota koperasi. Walau bukan jumlah yang besar, setidaknya bermanfaat bagi kemajuan ekonomi mereka. Sebuah penelitian menunjukkan perbandingan lurus antara ekonomi dan pendidikan. Hubungan inilah yang tengah kami seimbangkan. Anak saya tuh selama ada Sanggar Boskit udah bisa mandiri. Kalau saya tinggal di ladang atau itu di pantai jualan tuh udah bisa belajar sendiri, udah bisa ya dikit-dikit bantu-bantu dikit lah kerjaan di rumah. Di sini kami bersama-sama melalui proses. Karena proses itulah yang akan membawa kami mencapai mimpi besar. Tuhan menganugerahkan surga di tanah kami, panorama pesisir selatan Pulau Jawa yang mempesona. Kerap menyedot rasa penasaran wisatawan untuk menengoknya. Tahun 2009, lokasi ini pun secara resmi dibuka sebagai lokasi wisata. Sejak itu, setidaknya ada lebih dari 1.000 wisatawan datang setiap harinya. Sayangnya, potensi besar yang seharusnya bisa menjadi ladang penghasilan warga, malah dimanfaatkan orang luar. Itu sebabnya, guna memaksimalkan potensi ini, Boskit melatih anak-anak putus sekolah terampil mengelola sektor ekonomi berbasis warga lokal. Nuri, anggota kami salah satunya. Ia tertarik dengan fotografi. Oleh karenanya, bermodal keterampilan foto, ia menjajakan jasa foto keliling. Di dekat tempat saya banyak wisata yang ramai, banyak pengunjung, bisa menghasilkan uang dari sini. Kayak foto ini, itu dari kerja saya di sini. Ya kadang nggak tentu Mbak, kadang dapat 600, 700 kayak gitu. Semangat Nuri juga semangat bagi kami. Semangat untuk terus belajar dan jangan sampai putus sekolah. Jika pemerintah mengatasi putus sekolah dengan program kejar paket, bagi kami itu bukan solusi. Permasalahannya ada pada minimnya minat untuk bersekolah. Untuk itulah kami berusaha mencari jalan keluar yang berbeda dari pemerintah. Terus berani aja, warna cat kuning, nggak ada warna merah. Kami mengajak anak-anak mencintai belajar dengan cara yang menyenangkan. Kali narik panjang. Tidak melulu berada di dalam ruangan. Tempat kesukaan anak-anak, ya di sini, di tepi pantai. Setauku, melukis punya manfaat yang besar bagi tumbuh kembang anak. Seperti meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri untuk berekspresi. Tujuan kita ngadain untuk pendampingan melukis ini sebenarnya lebih ke mental adik-adik itu supaya lebih berani lewat gurisan mereka sih. Mereka nggak ragu, nggak ini, dan
sepertinya adik-adik kan misalkan nih contoh di sekolah itu mereka bisa tapi mereka mau ngomong nggak bisa, mau ini nggak bisa, itu kadang mereka kurang pede, kurang ini, dan mereka jangan sampai takut salah istilahnya. Kalau orang ingin bisa itu pasti mereka mau bertanya dan ingin belajar dan tidak takut salah. Tidak jauh dari tempat kami melukis, kami dirikan rumah makan atau Resto Boskit. Ini salah satu usaha sampingan yang kami dirikan untuk mendukung program-program di Sanggar Boskit. Istriku yang mengelola, dibantu ibu-ibu koperasi yang juga orang tua anak-anak di Boskit. Tanahnya kami sewa dari Tanah Sultan. Setiap bulan, 20% keuntungan dari resto ini kami sisihkan untuk kegiatan Boskit. Program atau kegiatan di Sanggar Boskit itu tidak selamanya akan mendapat dana dari donatur atau akan disupport oleh orang lain. Jadi saya berpikir bagaimana caranya sanggar ini tetap bisa berjalan dan kegiatan anak-anak di sini tetap bisa terampu dengan baik sehingga semua program yang ada bisa berjalan, anak-anak tidak akan kehilangan tempat untuk belajar dan bermainnya di Sanggar Boskit. Tuhan menjanjikan hidup yang lebih baik jika seseorang mau berusaha. Ayo deh kegiatan yuk. Yuk kumpul-kumpul. Oh satu situ nomor 2. Maka apalagi yang kita tunda? Selain terus bekerja keras, tak menyerah pada keadaan. Bambu. Nah per kelompok, coba bambu ini diginikan. Di Boskit ini mereka memang tidak mendapatkan pendidikan yang formal, tapi memang masih banyak sekali keterbatasan dari kita. Tapi apa yang sedikit ini mereka dapatkan dari Boskit, mudah-mudahan bermanfaat dan setidaknya ya bisa jadi penyemangat mereka untuk terus bersekolah, terus bermimpi, terus bercita-cita dalam hal belajar bersama. Dan bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Usaha kami ini mungkin tak berimbas besar. Tapi dari hal-hal kecil ini, aku berharap bisa menyelamatkan generasi masa depan. Generasi anak-anak dari selatan Yogyakarta.